Salam Garda Samudra. Halo, apa kabar Sobat Garda Samudra? Kembali lagi dengan saya, Serdadian di edisi ke-11 Navy Weekly News Kodara 4. Berbagai rangkuman sepekan informasi Garda Samudra sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasinya. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan wilayah laut Indonesia. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun di bawah jajaran Komando Daerah Angkatan Laut 4 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal menggunakan kapal pompong di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Upaya penyelundupan barang ilegal melalui jalur laut kembali berhasil digagalkan TNI Angkatan Laut pada Sabtu 28 Februari 2026. Tim Quick Response Regional Naval Command 4, Lanal Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Operasi Intelmar, Mantra Sakti 26, Koarmada 1 melakukan penindakan terhadap sebuah kapal pompong tanpa nama di perairan Pulau Sanglar, tepatnya di utara Pulau Benah, Kabupaten Karimun. Saat melaksanakan patroli dari Posal Moro menuju perairan Sanglar, tim mendeteksi sebuah kapal tanpa penerangan yang melakukan penggelapan dan dicurigai membawa muatan ilegal. Petugas kemudian melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan berhasil mengamankan satu unit pompong berukuran sekitar 3 gross ton bermensin Dongfeng 32D warna coklat, beserta 3 orang tersangka berinisial I, A, dan C. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 75 kilo sepatu bekas sebanyak 4.566 pasang, 211.460 batang rokok non-cukai, 9 lembar karpet, beserta sejumlah barang pribadi milik awak kapal. Prajurit TNI Angkatan Laut, jajaran Komando Daerah Angkatan Laut 4, menerima sosialisasi pengamanan terpadu yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan personil dalam memperkuat sistem bidang pengamanan personel, material, kegiatan, dan dokin Popen di lingkungan satuan kerja. Prajurit TNI Angkatan Laut Kodara 4 menerima sosialisasi bidang pengamanan personel, material, kegiatan, dan dokin Popen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Paban 2 Pam Sintelal di Gedung Serbaguna Raja Haji Fisabilillah Mako Kodara 4 Batam. Kegiatan diawali dengan Kurstesi Kol Paban 2 Pam Sintelal Kolonel Laut Pelaut M. Nizar Gaddafi yang disambut oleh Wakil Komandan Kodara 4 Laksamana TNI Ketut Budiantara SEN Han dengan didampingi para pejabat utama dan Kodara 4 pada Rabu 4 Maret 2026. Pertemuan berlangsung sangat hangat dan penuh keakraban bagi sebagian penguatan koordinasi fungsi intelijen dan pengamanan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Usai pertemuan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi pengamanan terpadu kepada prajurit perwira, bintara, serta tamtama Kodara 4 Batam. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, jajaran Komando Daerah Angkatan Laut 4, terus berinovasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui pelatihan integritas farming tahun anggaran 2026, Kodara 4 membekali personel dengan keterampilan pengelolaan pertanian terpadu yang terproduktif dan berkelanjutan. Komando Daerah Angkatan Laut 4 menggelar pelatihan integritas farming tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 4 hingga 6 Maret 2026 di Mako Kodara 4 Batam. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Teritorial dan Kodara 4, Kolonel Laut PM Ahmad Iqbal Amrullah yang didampingi Kepala Dinas Administrasi Teritorial Kodara 4 beserta staf. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Laut dalam mendukung program ketahanan pangan serta meningkatkan pemanfaatan lahan secara produktif di lingkungan satuan. Selama pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan secara komprehensif melalui metode teori dan praktik lapangan. Materi yang diberikan meliputi pembuatan katalis, formulasi pakan ayam petelur dan pakan ikan, pembuatan pupuk pembenahan tanah, pupuk ZVT, fungsi insek, pupuk kol, pupuk hortikultura, NPK cair dan padat, hingga pengolahan pupuk kompos.
Selain itu, kegiatan juga diisi dengan pembahasan materi, evaluasi, serta sesi tanya-jawab guna memperdalam pemahaman peserta terhadap setiap tahapan produksi dan penerapan di lapangan. Melalui pelatihan ini diharapkan prajurit Kodarel 4 mampu menerapkan ilmu yang diperoleh secara efektif sehingga dapat mendukung kemandirian satuan sekaligus berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berkah bulan Ramadan, Kodarel 4 terima penyerahan wakaf mushaf Al-Quran dari Yayasan Muslim Sinarmas. Komandan Kodarel 4 Laksamana Muda TNI Berkat Wijanarko SEM Teropsla menerima penyerahan wakaf mushaf Al-Quran bertempat di Aula Yosudarso Tanjung Pinang pada Rabu 4 Maret 2026. Pemberian Al-Quran diserahkan langsung oleh Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio selaku Dewan Pembina Yayasan Muslim Sinarmas sebanyak 30 eksemplar. Komandan Kodarel 4 menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Muslim Sinarmas atas kepedulian dan komitmen dalam mendukung pembinaan mental dan rohani di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya Kodarel 4. Penyerahan mushaf Al-Quran sebagai amanah sumber keteladanan dan pedoman moral bagi para prajurit. Semoga dapat dimanfaatkan secara optimal dan membawa keberkahan bagi prajurit serta keluarga besar TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, 30 Al-Quran yang diterima dari Yayasan Muslim Sinarmas itu didistribusikan ke jajaran Kodarel 4. Sebanyak 25 Al-Quran diserahkan oleh Kadis Minpers Kodarel 4 ke KRI dan Kalsatrol Kodarel 4 pada Jumat 6 Maret 2026. Sedangkan penyaluran sebanyak 5 Al-Quran ke Posal Tanjung Riau, Posal Sagulung, Posal Nongsa, Posal Tanjung Sempuang, dan Posal Batu Ampar pada Senin 9 Maret 2026. Momentum yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan ini menegaskan komitmen bersama bahwa pembinaan rohani merupakan bagian penting dalam membentuk prajurit yang profesional, berintegritas, dan berkarakter serta mampu memperkuat nilai-nilai religius dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Demikian informasi sepekan Garda Samudra kali ini. Terus perbaharui informasi Anda seputar TNI Angkatan Laut Kodarel 4 hanya di media sosial Kodarel 4. Salam Garda Samudra.